Keadaan maf'ul bih dengan fa'il. Nah, sekarang kita akan bahas tentang keadaan maf'ul bih dengan fa'il. Yang pertama, maf'ul bih biasanya terletak setelah fa'il. Kan memang urutannya itu kan fi'il biasanya, fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, jadi biasanya maf'ul bih itu terletak setelah fa'il. Contoh, laqiya Zaidun Muhammadan. Laqiya Zaidun Muhammadan. Zaidun ini fa'il, Muhammad maf'ul. Karena memang urutan biasanya itu adalah fi'il, fa'il, maf'ul. Jadi maf'ul bih biasanya terletak setelah fa'il. Kemudian, kalau kita buat contoh yang lain, contohnya syariba Muhammadun al-ma'a. Muhammadun fa'il, al-ma'a maf'ul. Maf'ul biasanya terletak setelah fa'il. Kemudian keadaan yang nomor 2, maf'ul bih wajib terletak setelah fa'il jika takut terjadi kerancuan. Jadi maf'ul bih harus jatuh setelah fa'il, harus. Kapan itu? Jika takut terjadi kerancuan atau ketidakjelasan, yaitu ketika fa'il dan maf'ul berupa isim maksur, yaitu isim yang akhirnya berupa alif layyinah. Sudah kita bahas bahwa isim maksur itu kan i'rabnya itu muqaddarah. I'rabnya itu dikira-kirakan karena memang tidak bisa menerima harokat. Karena isim maksur itu isim yang akhirnya berupa alif, huruf alif, yang mana alif itu tidak bisa menerima harokat. Contoh di sini, daraba Musa Isa. Daraba Musa Isa. Dua-duanya ini berupa isim maksur, yaitu isim yang berakhiran alif layyinah. Kalau seperti ini, maka maf'ul ini harus jatuh setelah fa'il. Mau tidak mau, Musa di sini harus kedudukannya menjadi fa'il, Isa harus kedudukannya menjadi maf'ul. Tidak boleh dibalik. Tidak boleh kita mengatakan daraba Isa Musa dengan menjadikan Musa ini fa'il, Isa ini maf'ul. Tidak bisa. Kenapa? Karena salah satu ciri nanti itu maf'ul atau fa'il kan i'rabnya itu. Fa'il i'rabnya itu rofa. Nah, rofa itu kalau contohnya syariba Muhammadun, kalau kita baca Muhammadun jelas bahwa Muhammad itu pelaku fa'ilnya. Al-ma'a itu maf'ul. Maf'ul hukumnya nasabnya dengan fathah. Jelas syariba Muhammad al-ma'a. Kalau berupa isim maksur seperti ini, yang sudah jelaskan bahwa isim maksur itu adalah muqaddar i'rabnya, maka tidak akan kelihatan i'rabnya. Kalau kita bilang daraba Musa Isa, maka mau nggak mau harus Musa inilah pelakunya. Dia yang memukul, Isa ini objeknya, maf'ulnya. Jadi Musa memukul Isa. Kalau kita balik seperti ini nanti kerancuan. Kenapa? Ya karena tidak ada i'rabnya tadi itu. Kalau kita bilang daraba Isa Musa dengan menetapkan Musa sebagai pelaku, maka akan membingungkan. Kenapa? Karena i'rabnya tidak ketahuan. Jadi daraba Isa Musa, siapa yang memukul itu? Karena memang tidak ketahuan. Kalau kita bilang beda kalau isimnya itu isim sahih, ya. Contohnya daraba Zaidun Amron, misalnya.
Nanti Amron ini boleh didahulukan daripada Zaid, boleh. Kita bilang doroba Amron Zaitun, boleh. Kita bilang doroba Zaitun, nah ini ya, doroba Zaitun Amron dengan menjadikan Zaid fa'il, Amron maf'ul. Kesannya kita balik doroba Amron Zaitun, boleh. Dan itu tidak membingungkan. Kenapa? Karena ada i'rabnya jelas. Jadi kalau ada bilang doroba Amron Zaitun, itu yang memukul tetap Zaid. Yang dipukul Amr, walaupun kedudukannya maf'ulnya lebih dahulu daripada fa'il. Karena ada i'rab tadi yang memperjelas mana fa'il, mana maf'ul. Beda halnya kalau pelaku dan objeknya itu berupa isim maksur yang i'rabnya tidak ketahuan. Daraba Musa Isa, nah, maka dalam hal seperti ini Musa ini harus jadikan fa'il, Isa harus jadikan maf'ul. Kalau memang kenyataannya Musa itu adalah pelaku pemukulan, maka tidak boleh kita bilang daraba Isa Musa dengan menjadikan Musa sebagai tetap jadi pelaku, tidak boleh. Kenapa? Karena nanti terjadi ketidakjelasan, kerancuan. Beda halnya kalau isimnya isim sahih. Nah, itu. Jadi maf'ul harus jatuh setelah fa'il kapan? Jika memang fa'il dan maf'ulnya itu berupa isim maksur. Kemudian nomor 3, maf'ul bih boleh mendahului fa'il. Contoh akala at-tufaha zaitun. Nah, seperti contoh ini. Akala at-tufaha zaitun. At-tufaha ini kedudukannya jadi maf'ul. Nah, nasab menjadi maf'ul, zaitun jadi fa'il. Maf'ul boleh mendahului dari fa'il. Sebagaimana dijelaskan tadi, daraba zaitun amron, boleh kita mengatakan daraba amron zaitun dengan mendahulukan maf'ul daripada fa'ilnya. Nah, jadi maf'ul itu boleh mendahului fa'ilnya. Dalam contoh laqiya zaitun muhammadan, ini cara kita balik bisa laqiya muhammadan zaitun, tetap yang menemui adalah Zaid. Zaid menemui Muhammad. Nah, kemudian yang nomor 4, maf'ul bih wajib mendahului fa'il. Nah, ini kadang-kadangnya. Jadi yang pertama, maf'ul bih biasanya terletak setelah fa'il. Laqiya zaitun muhammadan. Yang dua, maf'ul bih wajib terletak setelah fa'il jika fa'il dan maf'ulnya berupa isim maksur. Contohnya daraba Musa Isa. Keadaan yang ketiga, maf'ul bih boleh mendahului fa'il. Contohnya akala at-tufaha zaitun, daraba amron zaitun. Nah, itu boleh. Dan keadaan yang nomor 4, maf'ul bih wajib mendahului fa'il. Jadi maf'ul bih harus mendahului fa'il. Jadi setelah fi'il, maf'ul dan fa'il. Kapan maf'ul bih ini harus mendahului fa'il? Keadaan yang pertama yaitu jika maf'ulnya berupa dhamir muttasil. Nah, jika maf'ulnya berupa dhamir muttasil, maka maf'ul bih harus didahulukan daripada fa'il. Contoh sa'alaka zaitun. Sa'alaka zaitun. Sa'ala bertanyakah kepada kamu siapa zaitun? Zaid. Ka di sini menjadi maf'ul, dhamirun barizun muttasil, dhamir baris muttasil mabniun alal fathhi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Gitu. Dia berupa dhamir muttasil fi mahalli nasbin, di tempatnya nasab, mabniun alal fathhi, mabni fathah karena berupa dhamir dia mabni, menjadi maf'ulun bih. Zaitun, ini fa'il.
Jadi jika maf'ulnya itu berupa dhamir, maka harus didahulukan daripada fa'ilnya. Dhamirnya dhamir muttasil, yaitu dhamir yang sambung dengan fi'ilnya atau dhamir sambung dengan amilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, maf'ul bih wajib mendahului fa'il itu jika fa'ilnya bersambung dengan dhamir yang kembali ke maf'ul. Jika di fa'ilnya ada dhamir yang kembali ke maf'ul, maka maf'ulnya itu harus didahulukan daripada fa'il. Contohnya di sini amara Zaidan ustadzuhu. Amara Zaidan ustadzuhu. Zaidan di sini menjadi maf'ul, ustadzuhu menjadi fa'il. Zaidan harus didahulukan daripada fa'ilnya, padahal dia maf'ul. Maf'ul harus didahulukan daripada fa'ilnya. Kenapa? Karena fa'ilnya ini bersambung dengan dhamir, yang mana dhamirnya ini kembali kepada Zaid. Isi dhamirnya adalah Zaid. Telah memerintah Zaid gurunya. Telah memerintah Zaid gurunya. Gurunya Zaid telah memerintahnya, gitu. Arti bebasnya seperti itu. Yang kita ketahui namanya dhamir itu kan pasti kembali ke belakang. Karena kalau kita nanti paksakan amaro ustadzuhu Zaidan, nanti kita akan kerepotkan hu-nya ini. Namanya hu itu akan kembali ke belakang, sedangkan hu ini adalah isinya Zaid. Kalau fa'ilnya nanti didahulukan, padahal fa'ilnya itu bersambung dengan dhamir yang kembali kepada maf'ul, maka dia akan ke depan, sedangkan tidak ada dhamir yang kembali ke depan. Dhamir itu kembalinya ke belakang. Jadi kalau fa'ilnya itu bersambung dengan dhamir yang kembali kepada maf'ul, maka maf'ulnya harus diletakkan lebih dahulu daripada fa'il. Amara Zaidan ustadzuhu. Telah memerintah Zaid ustadzuhu, ustadznya Zaid. Nah, itu beberapa keadaan maf'ul bih dengan fa'il. Kemudian keadaan maf'ul bih dengan amilnya. Maf'ul bih dengan amilnya. Keadaan maf'ul bih dengan amilnya di sini ada 3. Yang pertama, maf'ul bih biasanya terletak setelah amil, setelah fi'il lah. Contohnya syaribtu al-qahwata. Sekarang kita bahas keadaan maf'ul bih dengan amil. Kalau tadi kan keadaan maf'ul bih dengan fa'il, sekarang keadaan maf'ul bih dengan amil. Ya, biasanya maf'ul bih itu terletak setelah amil. Contohnya syaribtu al-qahwata. Al-qahwata ini jatuh setelah syaribtu. Amilnya itu ya berupa fi'il syaribtu, syariba itu. Akala Zaidun at-tufaha. At-tufaha jatuh setelah akala Zaidun at-tufaha. Atau syariba Zaidun al-qahwata. Al-qahwata jatuh setelah syariba. Biasanya maf'ul itu terletak setelah amil. Itu yang pertama. Keadaan yang kedua, maf'ul bih boleh mendahului amil, dan hal ini bisa berfaedah al-hasr atau pembatasan. Dalam contoh syaribtu al-qahwata, al-qahwata ini boleh didahulukan daripada amilnya. Jadi kita bilang al-qahwata syaribtu. Boleh. Ini jadi maf'ul. Apa perbedaan syaribtu al-qahwata sama al-qahwata syaribtu? Jelaskan tadi, jika maf'ul bih mendahului amil, ini berfaedah al-hasr. Al-hasr itu pembatasan. Maka ketika syaribtu al-qahwata kita artikan saya minum kopi, maka arti dari al-qahwata syaribtu itu artinya
hanya kopi yang saya minum, atau saya hanya minum kopi. Nah itu. Jadi kalau syaribtu al-qahwata, saya minum kopi, itu masih kemungkinan saya minum yang lainnya selain kopi. Tapi kalau bilang al-qahwata syaribtu, itu memberikan faedah hasr, yang mana artinya hanya kopi yang saya minum. Adapun selain kopi tidak saya minum. Nah, itu faedah ketika maf'ul bih didahulukan daripada amilnya. Contoh at-tufaha akaltu, at-tufaha akaltu, itu artinya hanya apel yang saya makan. Kalau akaltu at-tufaha, saya makan apel. Nah, jadi intinya kalau maf'ul bih itu didahulukan daripada amilnya, itu berfaedah hasr. Dalam terjemahan kita, kita terjemahkan hanya kopi yang saya minum, atau saya minum kopi, saya hanya minum kopi, ya gitu. Saya hanya minum kopi, atau hanya kopi yang saya minum. Itu faedah jika maf'ul didahulukan daripada amilnya. Kemudian, itu hukumnya boleh, ya, hukumnya boleh. Keadaan yang nomor 3, maf'ul bih wajib mendahului amil. Jadi jika maf'ul bihnya berupa isim istifham. Nah, kenapa? Ya karena isim istifham itu ya letaknya memang di depan itu. Nah, jadi maf'ul bih harus mendahului amil jika maf'ul bihnya berupa isim istifham, karena memang istifham itu tempatnya harus di depan. Contoh, ma syaribta. Ma syaribta. Nah, apa yang kamu minum? Ma syaribta, apa yang kamu minum? Nah, itu. Ma di situ isim istifham. Nah, dia itu kedudukannya nasab fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Itu. Jadi kalau terjemahan Jawa, ma ing opo syaribta ngombe sapa sira. Apa yang kamu minum? Nah, itu. Jadi keadaan maf'ul bih dengan amilnya, maf'ul bih biasanya terletak setelah amil, syaribtu al-qahwata, qata'tu al-lahma, nah, gitu kan, katabtu ar-risalata, nah, itu, dan seterusnya. Keadaan yang kedua, maf'ul bih boleh mendahului amil. Nah, kalau mendahului amil maka berfaedah hasr. Ar-risalata katabtu, hanya surat yang aku tulis. Al-qahwata syaribtu, hanya kopi yang saya minum. Nah, itu. Kemudian maf'ul bih wajib mendahului amil jika maf'ul bihnya berupa isim istifham. Kenapa? Karena isim istifham itu harus berada di awal, awal jumlah.